Rumah ini sekarang milikku, kata Amanda, mengetuk-ngetuk kuku panjangnya di meja dapur saya. Kami sudah bicara dengan pengacara kami. Dan karena Marcus satu-satunya ahli warismu, kami akan pindah ke sini. Kamu harus mulai kemas-kemas. Saya menatap wajah menantuku yang penuh kemenangan dari balik teka-teki silang saya. Di usia 65, saya sudah cukup banyak melihat kehidupan untuk mengenali keserakahan ketika itu berdiri di depan saya dengan pakaian desainer. Benarkah? Jawab saya tenang, sambil mengambil secangkir teh. Lalu bagaimana menurut Marcus tentang semua ini? Senyum Amanda melebar seperti kucing yang baru menangkap tikus. Dia setuju. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Kamu semakin tua, Sarah. Kami melakukan ini untuk kebaikanmu. Saya meletakkan cangkir saya perlahan, memikirkan hari ketika suami saya yang sudah almarhum, James, dan saya pertama kali memasuki rumah ini 30 tahun yang lalu. Kami membesarkan Marcus di sini. Setiap ruangan menjadi kenangan. Meskipun James sudah pergi 5 tahun lalu, saya masih merasakannya di taman yang dia tanam, di tangga yang dia perbaiki, di jendela kaca patri yang dia cintai. Akta rumah ini, saya katakan, membuka laci di sebelah saya. Kamu sebaiknya baca ini sebelum mulai merencanakan tirai baru. Amanda mengerutkan dahi. Tentang apa? Rumah ini milik keluarga. Jawab saya. Tepat sekali. Saya menyelipkan kertas itu ke arahnya. Baca dengan teliti. Terutama bagian yang tentang masyarakat sejarah. Dia membaca itu. Senyumnya memudar. Ini tidak mungkin benar. Rumah ini dilindungi. Dan kamu kepala dewan. Katanya dengan nada bingung. Selama 3 tahun terakhir, saya jawab sambil menyesap teh saya. James dan saya membuat ini sebelum dia meninggal. Tidak ada yang bisa memaksa saya pergi atau mengubah apapun di sini tanpa persetujuan. Rumah ini sekarang bagian dari sejarah kota. Wajah Amanda memerah. Tapi Marcus adalah anakmu. Satu-satunya anakmu. Katanya dengan suara tinggi. Aku akan melindungi rumah kita. Jawab saya sambil berdiri. James dan saya tidak hanya membangun rumah. Kami membangun warisan. Dia menggenggam akta itu begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Marcus tidak akan membiarkan ini terjadi. Ketika dia tahu apa, kata Marcus, tiba-tiba masuk ke dapur. Ada apa? Amanda segera berpura-pura manis. Ibumu tidak masuk akal. Dia memberikan rumah ini kepada sebuah kelompok sejarah, bukannya mempertahankannya dalam keluarga. Marcus tampak bingung. Benarkah? Bu, masih dalam keluarga? Jawab saya lembut. Tapi sekarang dilindungi untuk masa depan. Seperti yang diinginkan ayahmu. Tapi kami akan. Amanda mulai berbicara. Tetapi Marcus memotongnya. Akan melakukan apa? Katanya dengan nada datar. Kamu bilang ibu butuh bantuan dengan rumah ini. Kamu tidak bilang apa-apa soal mengambilnya. Amanda terdiam. Saya hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Ayahmu dan saya sudah memikirkannya. Marcus, saya berkata, rumah ini adalah tempat kamu tumbuh. Penuh cerita dan kenangan. Ini perapian tempat kamu menggantungkan kaos kaki Natalmu. Jendela tempat kamu dulu membaca. Taman tempat ayahmu menunjukkan bintang-bintang. Mata Marcus melembut. Lalu ada sedikit rasa bersalah yang muncul. Bu, aku tidak tahu. Aku tidak akan setuju dengan ini kalau aku tahu. Aku tahu. Sayang, jawab saya. Marcus selalu punya hati yang lembut seperti ayahnya. Amanda membanting akta itu ke meja. Ini belum berakhir. Harus ada cara untuk melawan ini. Dengan tenang, saya menyimpan akta itu kembali ke laci. Silakan coba. Tapi mungkin kamu harus cek siapa yang ada di tim hukum untuk masyarakat sejarah itu dulu. Bukankah ayahmu bagian dari itu? Amanda, aku yakin dia akan tertarik mendengar rencanamu tentang salah satu landmark kota ini. Wajahnya pucat. Ayahnya sendiri yang membantu kami mengatur semua ini bertahun-tahun yang lalu. Kamu merencanakan ini, bisiknya. Aku merencanakan untuk melindungi rumahku. Jawab saya. Kamu merencanakan untuk mengambilnya dari seseorang yang kamu kira lemah. Marcus meletakkan tangan di bahu saya. Maaf, Ma, seharusnya aku lebih peka. Tidak apa-apa, jawab saya. Tapi kalian berdua perlu berbicara tentang masa depan kalian di rumah ini. Mereka pergi. Amanda keluar dengan marah. Marcus mengikuti di belakangnya. Saya kembali ke teka-teki silang saya. Rumah ini berderak di sekitar saya. Tenang dan hangat. Di luar, lonceng angin yang digantungkan oleh James di taman berdering lembut. Ya, sayang. Bisik saya ke dapur yang sunyi. Sepertinya semuanya berjalan seperti yang kita harapkan. Keesokan paginya, Amanda mengirimkan serangkaian pesan teks marah. Beberapa berupa ancaman, lainnya permintaan maaf palsu.
Saya membacanya sambil merawat mawar-mawar James di taman. Wanginya memenuhi udara dan membantu saya tetap tenang. Kamu merusak keluarga ini. Salah satu pesan mengatakan, Marcus hancur, tapi saya tidak percaya itu. Saya melihat wajah Marcus kemarin, bukan dalam kesedihan. Hanya akhirnya melihat segala sesuatunya dengan jelas. Terkadang, mencintai anak-anak berarti membiarkan mereka mencari jalan mereka sendiri. Gerbang taman berderak, dan saya melihat kakak saya, Elelaner, berjalan mendekat. Wajahnya khawatir. Aku lihat Marcus di supermarket. Katanya sambil duduk di samping saya. Dia terlihat buruk. Apa yang terjadi? Saya meletakkan alat berkebun saya. Elelaner sudah menjadi pendukung saya sejak James meninggal. Amanda mencoba mengambil rumah ini kemarin. Saya berkata sambil melihat kupu-kupu hinggap di salah satu mawar. Dia bilang aku harus mulai mengemas. Elelaner tertawa keras. Kamu tunjukkan akta itu padanya. Aku sudah. Jawab saya. Tersenyum mengingat ekspresi terkejut Amanda. Tapi aku khawatir tentang Marcus. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Amanda. Dia terlalu mempercayainya. Kata Elelaner lembut. Sama seperti James. Kami terdiam sebentar. Melihat kupu-kupu. Rumah itu berdiri di belakang kami. Tenang dan kuat. Seperti yang selalu ada. Dia tidak akan menyerah. Kata Elelaner akhirnya. Amanda bukan tipe yang menyerah begitu saja. Aku tahu. Jawab saya. Itulah kenapa aku menelepon masyarakat sejarah tadi pagi. Kami akan mengadakan rapat darurat besok untuk membicarakan perlindungan rumah ini. Elelaner tersenyum. Kamu selalu beberapa langkah lebih maju. James pasti bangga. Hari itu berjalan tenang. Tapi malam harinya, bel pintu berbunyi. Saya melihat melalui panel kaca patri dan melihat Marcus berdiri sendirian di teras. Hai, Ma, katanya ketika saya membuka pintu. Dia terlihat lelah dan ragu-ragu. Bisa kita bicara? Saya mempersilakannya masuk ke dapur. Hati rumah ini. Saya membuatkan teh, campuran favorit James. Dan Marcus duduk di meja. Jari-jarinya menyentuh tepi kayu yang sudah tua. Seperti yang biasa dia lakukan waktu kecil. Aku dan Amanda bertengkar besar tadi malam. Katanya. Setelah beberapa saat, dia mengatakan beberapa hal tentangmu dan tentang rumah ini. Aku nggak tahu dia merasa seperti itu. Saya meletakkan cangkir teh di depan dia. Tangan Marcus sedikit gemetar. Kadang-kadang, orang menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Kata saya lembut. Kadang kita hanya tidak mau melihatnya. Dia bilang kamu manipulatif. Bilang kamu merencanakan semua ini untuk mempertahankan kontrol. Dia menatap saya. Itu benar bukan?